Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Litbang Channel, Litbang Pemas Channel Unisla. Di sini pada pagi hari ini kita kedatangan dengan pimpinan di salah satu fakultas yang ada di Universitas Islam Lamongan, yaitu Bapak Arif Budi Laksono STMT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan. Selamat pagi Bapak Arif. Selamat pagi Pak Afif. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bersyukur sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Arif ya atas kedatangannya di studio kami. Dan ini kita akan seperti biasa bincang-bincang di segmen Ruang Publik seputar Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan. Yang mana kita ketahui bahwasanya di Unisla ini meskipun Universitas Islam, tapi di sini ada fakultas yang tentunya bisa menjadi rujukan bagi masyarakat ketika dia mau berkutat di dunia teknik-teknik. Nah, di sini kebetulan ada Pak Arif selaku Dekan Fakultas Teknik. Nanti mungkin bisa dijelaskan Pak Arif, Fakultas Teknik di Unisla ini kira-kira ada berapa prodi, bergerak di bidang apa saja, kemudian juga bisa disampaikan keunggulan-keunggulan Pak Arif di Fakultas Teknik itu sendiri. Sambil memperkenalkan dan menyapa pemirsa, Pak Arif silahkan, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Litbang Pemas Unisla Channel dan sahabat Afif. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam acara rubrik ruang publik ya. Agenda apa? Seputar fakultas yang ada di Unisla. Pertama, saya sebelumnya mengucapkan minta maaf yang kemarin yang sebetulnya agendanya hari Rabu ya. Karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggal, jadi minta di reschedule hari ini. Jadi hari Sabtu ini baru bisa. Orang sibuk maklum, Pak. Kita maklumi. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih kami dari Fakultas Teknik diberikan waktu, kesempatan dalam ruang publik ini, acara ruang publik dari Litbang Pemas ini untuk menyampaikan profil-profil yang ada di Fakultas Teknik. Jadi yang pertama, sahabat Afif, di Fakultas Teknik Unisla ini menurut sejarahnya ya. Sejarah dulu. Kalau dilihat memang yang paling tua itu Fakultas Agama Islam. Oh ya, kemarin Pak Dekan FAI juga menyampaikan itu. Jadi awalnya berdirinya ini Unisla ini kan dari Sekolah Tinggi Tarbiyah Sunan Giri. Kemudian dari beberapa pendiri itu dari tokoh-tokoh NU yang ada di Lamongan mempunyai gagasan bagaimana kalau ada kampus atau perguruan tinggi yang ada di Lamongan, di tengah kota Lamongan, agar masyarakat Lamongan ini tidak untuk menimba ilmu tidak jauh-jauh di luar kota. Akhirnya berdirilah Unisla ini di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Sunan Giri Islam Lamongan. Jadi untuk Unisla itu pertama memang persyaratannya universitas itu yang kemarin memang tidak hanya untuk agama Islam, fakultas agama Islam. Jadi di universitas itu harus ada fakultas eksak dan non eksak. Jadi kebetulan Fakultas Teknik ini yang sebagai fakultas eksak, diantaranya Fakultas Teknik, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Perikanan. Jadi itu awal. Kalau tidak salah, saya juga bukan pendiri. Jadi kalau nggak salah tahun 2000 itu pendirian 2000 itu yang awal fakultas yang eksak itu di bidang eksak Fakultas Teknik, Perikanan dan Peternakan. Berarti Fakultas Teknik ini termasuk fakultas pertama yang berdiri yang membagi bidang eksak. Betul. Jadi semua punya sejarah. Ya. Semua punya sejarah. Jadi di awal itu masih mempunyai prodi dua prodi teknik. Jadi prodi teknik sipil, kemudian prodi teknik elektro. Di awal itu memang
istilahnya kalau orang Jawa babat alas, Mas. Kan untuk membangun image, iya betul. Suatu prodi itu kan memang harus diimbangi dengan kita kekuatan SDM-nya seperti apa, kemudian kekuatan infrastrukturnya seperti apa. Jadi waktu dulu Unisla ini masih apa ya istilahnya merintis itu tertati-tati. Dulu kuliahnya bahkan terpencar. Jadi ada yang ada di dulu ini kan SMA Kosgoro, ada di SMA Kosgoro, kemudian ada di SMP MI Murni di depan lapas Lamongan itu, juga ada yang ada di kalau di FAI ada di Lamorjo. Ya. Jadi itu tahun 2000 sampai tahun 2004. Nah, kemudian mulai 2004 sampai 2000 sekarang ini 2004 hanya terbagi dua tempat kampus yang ada di Lamorjo, kemudian ada di veteran yang di Kosgoro ini. Jadi itu kilas sejarah. Ya. Jadi kembali lagi ke teknik, fakultas teknik. Jadi mulai 2000 sampai 2006 ini prodinya masih dua, prodi teknik elektro dan teknik sipil. Kemudian di 2006 karena melihat perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat, kita lihat peluang ada prodi yang sangat menjanjikan. Hitungannya prodi yang basah. lahan basah. Peluangnya banyak. Jadi kita beranikan diri mendirikan prodi baru yaitu teknik informatika. 2006 berdiri. Ya. Jadi sudah dari 2006 3 ya. Jadi sudah menjadi 3 prodi. 2006 kemudian 2007 itu sudah mulai menerima mahasiswa baru. Awal dari 3 prodi ini memang sangat apa ya, lihat sejarahnya itu maba. Kalau dulu mendapat maba setiap tahun ajaran baru untuk sipil dan elektro dulu mulai tahun 2000 sampai 2006 ini mendapat 10 orang mahasiswa aja sudah senang. Sudah bagus ya. Sudah senang, berarti ada animo lah, ada. Ya. Tapi kalau memang opini masyarakat dan asumsi yang ada memang jarang, Pak, orang yang mau kuliah mikir berat. Nah, itu kan memang maklum wajar. Apalagi di kelasnya di Kota Lamongan, otomatis yang mau mikir berat ya kalau 10 saya kira juga sudah luar biasa pada saat itu. Kemudian kami dari Fakultas Teknik ini ingin apa ya? Ingin berubah menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Melihat dari apa yang disampaikan oleh lulusan, kemudian dari masyarakat, ternyata memang untuk berkembang juga harus butuh perjuangan, yaitu kita harus, tadi saya sampaikan SDM dari dosen itu juga harus benar-benar diperhatikan, kemudian infrastruktur yang ada di fakultas seperti lab. Nah, untuk lab ini yang sangat-sangat perlu untuk Fakultas Teknik, karena di prodi yang ada di Fakultas Teknik kalau tidak ada lab itu sama saja bohong. Ya, karena butuh praktek. Butuh praktek ya. Akhirnya kita di Fakultas Teknik bersusah payah sedikit demi sedikit mengumpulkan untuk membangun infrastruktur yang ada di lab, khususnya modul-modulnya itu udah mulai 2009. Berarti 2009 itu sudah mulai mempersiapkan. Ya. Kalau 2000 sampai 2009 ini kita untuk kebutuhan lab kita masih belum bisa ikut maksimal. Nebeng. Masih nebeng. Belum maksimal ya. Masih nebeng dari lab-lab di kampus-kampus yang ada di Surabaya. Oh, berarti itu maksudnya nebeng itu dalam masa itu. Itu berarti kerjasama gitu ya? Ada sistem kerjasama. Ada MOU. Jadi untuk kegiatan praktikum kita ke Surabaya. Wah, lumayan. Kalau sipil ada di ITS, kalau elektro itu di Untak dulu itu. Ini bisa dibayangkan sistem
kinerjanya dan apa namanya tenaga dan pikiran untuk mengaturnya itu bisa dibayangkan. Akhirnya mulai 2009 kita sudah mulai upgrade dari lab untuk lab, kita upgrade tapi masih yang lab-lab dasar saja. Kemudian dengan upgrade-nya lab ini alhamdulillah untuk animo maba mahasiswa baru yang ada di Fakultas Teknik ini, khususnya yang teknik informatika, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi puncak dari animo masyarakat untuk masuk ke teknik informatika ini antara 2009 sampai 2013 yang puncak mulai ya peaknya. Kemudian setelah 2013 sampai sekarang ini sudah mulai apa ya, stabil. Sudah normal lah. Awalnya mulai 2009 itu kami teknik informatika itu mendapatkan 5 kelas sampai 6 kelas. Yang TI, ya. Yang informatika itu. Karena memang kita untuk upgrade lab itu kita dulukan yang TI, karena TI dan informatika ini sangat dibutuhkan masyarakat dan memang sudah booming juga di tengah, apalagi zaman digital itu kan ya. Karena 2010 kan mulai memasuki era milenial ya. Era digital. Terus ini Pak Dekan, kalau berbicara tentang tadi kan sedikit bisa kita simpulkan, berarti dengan upgrade-nya sebuah fasilitas itu sangat mempengaruhi betul terhadap kepercayaan. Ini kan sebenarnya kepercayaan masyarakat kan kepada fakultas kita. Terus untuk yang tahun ini Pak Dekan, untuk yang tahun ini dari Amit Sewu ini ada fakultas ada prodi teknik sipil, teknik elektro dan teknik informatika. Yang masa pandemi ini kira-kira bagaimana keadaannya untuk saat ini? Jadi sebelum pandemi mungkin kita flashback dulu untuk maba penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Teknik ini mulai 2014 sampai sekarang ini sudah mulai sudah ada mulai peningkatan dan ada yang stabil. Nah, contohnya di teknik sipil ini sudah mulai ada peningkatan. Dulunya cuma 1 kelas sampai 2014. Mulai 2014 sampai sekarang ini sudah mulai 2 kelas. Sudah 2 kelas. Dulu 2 kelas kurus-kurus. Sekarang alhamdulillah 2 kelas gemuk-gemuk. Gemuk itu dalam kalau dikuantitatifkan berarti kira-kira berapa? Dia sekitar 40-an. 1 kelas 40-an. Luar biasa itu. Kemudian yang elektro memang sampai sekarang 1 kelas, tapi progresnya juga dulu sangat kurus. Animonya sekarang 15 tadi 10 sampai 15. Alhamdulillah sekarang mulai 2015 dengan akreditasi juga Mas. Itu juga mempengaruhi. Jadi mulai 2016 alhamdulillah dari 3 prodi ini, prodi teknik elektro dan teknik sipil mendapatkan akreditasi B. Dengan akreditasi B ini kepercayaan masyarakat mulai melirik kita. Bisa mendongkrak dengan mendongkrak. Akhirnya mulai 2016 kelas sipil tadi dua kelasnya menjadi gemuk-gemuk. Kemudian yang elektro yang biasanya di bawah 20 orang sekarang alhamdulillah 3 tahunan ini sudah berkisar antara 50 orang. Wah, tinggal dikit lagi 2 kelas. Tinggal dikit lagi sudah dipecah. Jadi kalau dipecah untuk 2 kelas juga terlalu kecil. Ya. Jadi tetap dipasangkan 1 kelas untuk yang Oke, kalau untuk yang tahun ini sendiri berarti sudah teknik teknik sipilnya 2 kelas, teknik informatika 2 kelas, yang elektro masih 1 kelas. Masih 1 kelas. Oke. Jadi ini ada informasi dari per hari ini ya. Jadi setelah ditutupnya gelombang 2, pendaftaran gelombang 2 mahasiswa baru Unisla, ini kemarin ada teknik elektro ini 46 mahasiswa. 46, hampir 50 ya. Kemudian informatika 167. Itu berarti berapa kelas itu? 167 insya Allah nanti kita bagi
dengan kelas besar 3 kelas. 3 kelas. Ya. Nah, ini kan berarti ada. Ya, di 50-50. Oke. 3 yang kelas. besar. Oke. Kemudian yang teknik sipil ada 86. 86. Nah. Ini juga, wah ini bisa jadi 3 kelas nanti kayaknya. 3 kelas ya. Wah, luar biasa. Padahal kalau berbicara tentang teknik ya, teknik ini tidak semua orang itu Amit saya mampu. Karena ini butuh kemauan, kemudian juga ada keahlian khusus ya. Karena kalau nggak punya keahlian khusus juga kayaknya berat hari itu. Gitu. Sebenarnya kalau ilmu itu, kalau mempelajari ilmu ya sama aja. Jadi orang Jawa ilmu katon ya. Penting kulino. Jadi entah itu ilmu teknik, entah itu ilmu agama, entah ilmu ekonomi, yang penting kita terus mencoba. Yang penting belajar ya. Belajar, kemudian tetap dicoba dan dicoba lagi, akhirnya bisa. Ya. Ini Pak Dekan, untuk masing-masing 3 prodi tadi, mungkin bisa sedikit digambarkan sedikit saja. Ya. Kalau prodi teknik sipil itu nanti yang dipelajari secara globalnya seperti apa, yang sipil seperti apa, yang informatika seperti apa, dan yang elektro seperti apa. Karena masyarakat ini biar tahu, sahabat-sahabat pemirsa di rumah biar tahu kalau nanti gunanya ketika sudah menguasai ya di fakultas teknik, di prodi teknik sipil itu apa yang akan dan sebagainya. Gimana Pak Dekan? Jadi sebelumnya saya sampaikan profil untuk laboratorium dulu sebelum ke ilmu apa aja yang ada di prodi masing-masing tadi. Jadi yang pertama untuk yang elektro, di elektro ini kita ada laboratorium, 2 laboratorium. Yang pertama laboratorium sistem tenaga listrik, kemudian yang kedua laboratorium elektronika. Jadi yang urusan strum listrik ya di lab sistem tenaga listrik. Kemudian untuk yang arus lemah ini ada di elektronika. Itu berarti nanti dibagi juga ya. Nah, saya kan bukan orang elektro jadi ada dibagi-bagi juga ya nanti. Jadi nanti ahlinya itu ada ahli arus kuat dan arus lemah. Berarti beda itu nanti. Beda. Jadi nanti arus lemah pun nanti juga ada dibagi lagi sebenarnya. Jadi ada yang untuk ilmu kontrol, instrumen dan ilmu komputer. Apalah itu. Jadi kalau yang ilmu komputer itu beda dengan teknik informatika. Gitu. Jadi kalau ilmu komputer yang di elektro ini hanya khusus untuk yang hardware. Hardware-nya. Kalau informatika kan software, programmer kan. Iya. Nah itu kalau saya agak tahu itu. Kemudian yang untuk prodi teknik sipil, nah teknik sipil ini untuk labnya ada lab beton, kemudian lab aspal, kemudian dan lab ilmu tanah. Jadi ilmu tanah, jadi lab beton ini nanti ada yang berkaitan dengan struktur beton itu ada di lab beton, kemudian untuk aspal, untuk jalan, untuk ngetes ketebalan, terus kelayaan jalan itu ada di aspal. Sebenarnya saya kurang kompeten, saya kan ahli, saya backgroundnya di elektronya arus kuat. Elektro. Kemudian untuk yang ilmu tanah ini ilmu yang untuk melihat atau mengukur tanah, kemiringan, afilasinya. Jadi yang kalau dilihat di misalnya sebelum mengerjakan proyek ada orang yang ngeker-ngeker, itu. Bila dulu ini cocoknya gimana? Nolnya, titik nolnya di mana? Diajarkan. Jadi itu semua ada ilmunya, Pak. Jadi ilmu untuk teknik sipil ini ada di konsentrasinya ada di transportasi, kemudian ada di konstruksi struktur ya. Kemudian ada yang untuk yang perairan. Perairan juga. Jadi perairan ini yang kayak ilmunya membuat irigasi. Drainasenya seperti apa? Yang berhubungan dengan ini aliran-aliran itu tadi. Itu. Kemudian yang teknik informatika ini ada 3 lab.
Lab pertama lab komputer. Nah, di lab komputer ini nanti tujuannya untuk melatih atau mendidik mahasiswa ini untuk mendalami program-program yang ada. Kemudian lab kedua lab multimedia, kemudian lab jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini nanti mempelajari instalasi jaringan komputer baik secara skup, secara sederhana maupun secara yang kompleks. Berarti masing-masing prodi ini sudah disediakan lab yang alhamdulillah sudah. Ya. Walaupun masih yang dasar-dasar. Nah, gini. Selanjutnya kalau kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Dekan terkait dengan gambaran sekilas yang dipelajari di masing-masing prodi. Nah, ini kan tidak mungkin kalau fasilitas itu kemudian tanpa ada yang mengoperasikan atau yang mengontrol. Nah, di antara yang ingin kami tanyakan di sini orang-orang yang mengajar atau dosen-dosen pengampu masing-masing mata kuliah itu kira-kira diambil itu dari lulusan mana, Pak? Karena ini kan saya kira kalau harusnya kalau profesional otomatis memang benar-benar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kayak jenengan di bidang apa? Elektro tadi. Nah, ini yang lain, SDM yang lain kira-kira gimana ini keadaan SDM-nya itu? Ya. Jadi SDM di Fakultas Teknik ini alhamdulillah ada di masing-masing prodi ini. Untuk teknik sipil alhamdulillah kami sudah ada 2 orang dosen yang sudah doktor. 2 orang yang sudah doktor. Nah, kemudian yang total ada 11 dosen. Jadi dua ini sudah doktor, kemudian yang lainnya yang 9 ini masih sudah S2. Ada 2. Ada yang masih proses? Untuk yang sipil ini masih mengajukan. Masih proses pengajuan. Belum proses pendidikannya. Belum proses. Kalau Pak Arif sendiri, alhamdulillah saya masih S2. Nah, banyak proses atau belum gitu? Mau proses mengajukan. Alhamdulillah, semoga bisa upgrade ini kan. Ya. Oke. Kemudian yang teknik elektro ini yang sudah proses pendidikan S3 ini ada 1, ada di Barwijaya. Kemudian total dari elektro ini ada 8 orang. 8 dosen. Ya, 8 orang dosen. Kemudian yang paling banyak ini di teknik informatika, karena memang kelasnya banyak. Ada sekitar 25 dosen. Wow, 25 dosen. Ya. Dari 25 dosen ini yang sudah proses pendidikan S3 ini ada 5. Iya. Yang proses pendidikan, kemudian yang baru saja kemarin mengajukan beasiswa ini ada 2 juga. Berarti bisa dipastikan beberapa tahun ke depan Fakultas Teknik sudah punya banyak dokter ya. Ya semoga dekannya yang dahulu juga. Oke. Terus ini Pak Dekan, dari ini kan tadi berdirinya sudah sejak tahun 2000 sampai 2006. Kemudian proses perkembangannya. Nah, berarti ini kan sudah banyak meluluskan mahasiswa yang dari Fakultas Teknik. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat khalayak umum, output atau lulusan yang dilahirkan dari Fakultas Teknik ini kira-kira arah sekarang perjalanannya seperti apa? Ya, jadi perjalanan Fakultas Teknik sampai menghasilkan luaran sarjana teknik ini sangat beragam model karakternya. Jadi untuk berdasarkan data yang ada di Traces tadi di fakultas ini memang selama ini karakter mahasiswa kita ini di teknik ini kebanyakan pada waktu kuliah itu sudah bekerja. Oh, berarti setelah kuliah tinggal meneruskan. Jadi contoh yang ada di teknik elektro misalnya, ini ada dari PLN,
dari PLN, kemudian dari Tuban itu ada yang dari PT apa nih, TPPI Petrocina, kemudian dari Tuban lagi ada yang dari Dinas Infokom yang di radio apa ini, radio pemerintah itu. Nah itu, RRI enggak, yang radio pemerintah yang dari Tuban apa, kayak RKPD ada lama. Oh ya. Di radio Pemda, kemudian itu teknisi semua ya? teknik elektro. Tekniknya di teknisi, maksudnya bekerja di teknisinya. Betul, jadi di fungsional semua. Okay. Tadi pejabat apa lagi? Tadi pekerja fungsional. Kemudian yang di sipil malah banyak sekali yang diserap di dunia konstruksi. Konstruksi ya. Iya. Jadi di dunia konstruksi ada, kemudian di pemerintahan juga ada. Kemudian di teknik informatika, alhamdulillah teknik informatika ini kemarin saya dari tracer tadi ada yang ikut, sudah ada ikut di perusahaan gamer, jadi apa, game house ya. Kemudian programmer yang lain, kemudian selain diterima di luar, kami juga untuk menambah SDM, kami juga melibatkan alumni. Oh iya. Jadi kami memang menawarkan kalau memang ikut berkiprah, monggo. Jadi banyak sekali alumni di teknik, entah itu elektro, sipil, terus sama informatika, ini ya juga ikut berkiprah di Unisla. Jadi contohnya saja Kaprodi Teknik Sipil Budwi Kartika ini juga alumni dulu. Nah, kemudian Pak Wakil Dekan, Pak Sugeng, Pak Dr. Sugeng. Dr. Sugeng ini juga S1-nya juga dulu di Unisla Sipil. Jadi apa namanya, dididik di sini, kemudian mengabdi di sini juga. Kemudian di Litbang sendiri banyak menggunakan alumni dari teknik informatika untuk apa, kegiatan yang ada di Litbang. Kemudian di level universitas kami juga alumni kita juga dapat dipakai, ada yang ada di biro Bakasi kemahasiswaan itu ada 2, kemudian yang di Litbang sudah, biro sudah, pokoknya ada yang di internal, di tata usaha juga ada. Jadi menyebar ke seluruh sektornya. Ya. Tapi yang jelas gini, masyarakat itu pasti yang diharapkan adalah ketika sudah lulus dari fakultas teknik, maka tentu harapannya paling tidak ilmu yang didapatkan itu bisa dimanfaatkan dan kemudian sesuai ekspektasinya. Itu yang harapan masyarakat kan begitu. Tapi ini sudah terjawab. Menurut saya ini sudah dijawab oleh Pak Dekan, bahwasanya banyak alumni teknik sipil yang memang sesuai dengan tupoksinya. Jadi sesuai dengan bidangnya. Karena sulit loh mencari pekerja atau pegawai atau apapun lah, karyawan yang ahli di bidang eksak kayak gini. Itu kalau nggak ahli juga bisa. Jadi pasti otomatis akan banyak peluang yang ada di luar sana gitu. Oke, Pak Dekan, ini yang terakhir Pak Dekan. Kami minta agar gimana masyarakat itu biar lebih percaya, biar lebih yakin kembali bahwasanya apapun yang terjadi, walaupun di masa Covid, walaupun di masa pandemi seperti ini, fakultas teknik itu tetap akan stabil dan tetap akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Monggo disampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau di masa Covid ini, di masa pandemi Covid ini, itu banyak orang yang menganggap ini suatu bencana, suatu musibah. Tapi ada pepatah, di dalam musibah itu pasti ada hikmah. Jadi kembali lagi ke pandemi Covid ini, sesuai dengan protokol kesehatan itu yang sekarang booming, physical distancing. Ya, kemudian pakai masker, kemudian jangan berkerumun tadi, kemudian cuci tangan. Nah,
di Fakultas Teknik ini melihat peluangnya ada di physical distancing. Oh gitu. Jadi harus ada jarak. Harus ada jarak. Jaraknya inilah kita jadikan peluang. Jadi maksudnya peluang ini bagaimana saya lulusan Fakultas Teknik ini melihat peluangnya di jarak ini. Jadi misalnya kita sekarang contoh di pendidikan kita sekarang mulai digembar-gemborkan menggunakan daring. Nah, pendidikan melalui daring. Nah, itu kalau tidak ahlinya ya nggak bisa. Nah, itu di bidang pendidikan. Kemudian kalau di bidang UKE bidang usaha yang lain. Nah, ini peluang bagi lulusan Fakultas Teknik ini memang sesuai visinya. Teknik ini Fakultas Teknik menciptakan artinya membentuk karakter technopreneurship. Nah, technopreneurship ini dengan harapan apa? Dengan harapan membuat pekerjaan sehingga nanti bisa tidak mencari pekerjaan saja. Berarti bukan hanya mencari tapi menciptakan. Nah, dengan menciptakan itu dilihat peluangnya. Nah, kalau di masa pandemi ini peluangnya banyak sekali karena untuk yang TI, informatika sama elektro sama sipil ini sebenarnya banyak sekali. Contoh untuk teknik informatika ini nanti bisa membuat platform marketplace online karena masyarakat sekarang dianjurkan hanya di rumah saja, mungkin untuk membeli sesuatu atau perlu sesuatu itu nanti bisa melalui itu. Jadi pada intinya semuanya yang terjadi, apapun yang terjadi pada saat ini kalau kita lihat dari perspektif negatif ya jadi negatif, kalau kita ambil positifnya, kita ambil hikmahnya juga akan muncul hikmah. Nah, ini tadi contoh sederhana sekali. Ternyata di masa pandemi ini pun alumni Fakultas Teknik ataupun mahasiswanya mungkin atau bahkan dosennya ini bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sini, tapi dalam tanda kutip peluang yang positif yang memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwasanya bagi seluruh masyarakat yang ingin bergelut di dunia keteknikan ya, baik itu sipil ataupun informatika ataupun elektro, bisa segera untuk masuk di Unislah, tepatnya di Fakultas Teknik. Masalah pendaftaran nanti bisa lihat di channel-channel yang ada proses pendaftaran, dan sekarang kayaknya masih dibuka lah ya. Masih. Alhamdulillah masih dibuka gelombang 3. Jadi pemirsa sahabat yang di rumah silakan, mumpung belum ditutup, jangan khawatir, insya Allah semuanya akan terjaga dengan baik dan semuanya akan tetap menjaga kualitas walaupun dalam masa situasi seperti ini. Terima kasih Pak Arif, Pak Dekan Fakultas Teknik atas kedatangannya. Dan kapan-kapan lain waktu bisa kita sambung kembali untuk ngobrol dan bincang santai di ruang publik ini. Saya Muhammad Afif dan Bapak Arif Budi Laksono selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lamongan mengundur diri, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.